Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh siswa SMK Nurul Barqi kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Nurul Barqi yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan karunia kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Nurul Barqi Semarang. Oleh karena itu, kami atas nama sekolah mengucapkan selamat kepada seluruh siswa SMK Nurul Barqi yang telah diterima di SMK Nurul Barqi ini setelah melalui beberapa tahapan seleksi yang dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa SMK Nurul Barqi yang telah diterima di sekolah ini. Ini bersyukur karena yang mendaftar banyak, sedangkan yang diterima itu kuotanya, jumlah pesertanya sangat terbatas, dan anak-anak sekalian adalah merupakan pilihan dari seluruh siswa yang telah mendaftar di SMK Nurul Barqi ini. Mudah-mudahan anak-anak SMK Nurul Barqi ini bisa segera beradaptasi di tempat yang baru, karena SMK Nurul Barqi adalah sekolah yang boarding school, sehingga seluruh siswa itu di samping mengikuti pendidikan yang utama di SMK-nya, materi SMK-nya yang dua jurusan, yaitu mekatronika dan teknik tenaga listrik ya. Dan itu mudah-mudahan merupakan pilihan dari anak-anak semuanya yang terbaik, sehingga kalau itu sudah merupakan pilihan dari anak-anak yang terbaik, harapannya bisa mencintai sekolah yang merupakan pilihannya itu dengan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru dan seluruh siswa yang saya cintai, perlu kami sampaikan bahwa tema dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 itu adalah belajar untuk masa depanku dan belajar tanpa batas ruang dan waktu. Ini memberikan kesadaran dan motivasi kepada seluruh peserta didik untuk mempersiapkan masa depannya itu dengan sebaik-baiknya, dengan tetap belajar meskipun dalam melaksanakan belajar di era pandemi COVID-19 itu banyak dengan tantangan. Tetapi mudah-mudahan dengan tantangan dan hambatan yang ada itu bisa menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan inovasi, menumbuhkan
kesadaran yang tinggi bagi anak-anak untuk terus belajar dengan sebaik-baiknya. Karena belajar melalui daring itu saya kira merupakan pembelajaran yang sangat efektif karena bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih luas jangkauannya dan lebih hemat ya. Tetapi anak-anak sekalian, yang penting sebenarnya belajar itu harus dilaksanakan sepanjang masa, dan di dalam tema itu belajar tanpa batas ruang dan waktu itu maknanya sebenarnya kalau anak-anak itu memang punya keinginan untuk belajar, itu kan orang belajar itu kan kata kuncinya itu ada perubahan. Jadi perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Jadi kata kuncinya belajar itu adanya perubahan yang lebih baik gitu. Nah, ketika anak-anak itu mau belajar mandiri di rumah dengan bertanya kepada Mbah Google itu ya, itu saya kira itu akan lebih bagus. Karena ketika kita belajar dengan Mbah Google itu, kalau bertanya itu Mbah Google gak pernah marah, tetapi Mbah Google akan tetap melayani anak-anak itu dengan baik, dengan ramah, dengan santun begitu. Coba kalau anak-anak itu belajar dengan Bapak Ibu guru, kemungkinan Bapak Ibu guru itu ketika menghadapi berbagai macam anak yang mungkin banyak masalah itu, mungkin Bapak Ibu guru bisa ditegur, bisa negur, mungkin bisa marah dan lain sebagainya. Tapi ketika anak-anak belajar dengan Mbah Google, bertanya dengan Mbah Google itu, saya kira akan tetap dilayani dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami minta kepada seluruh siswa SMK Nurul Balqi ini untuk tetap terus belajar meskipun dalam waktu pembelajaran itu belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Anak-anak sekalian yang saya hormati, di dalam kehidupan di SMK Nurul Balqi ini, kegiatannya adalah di samping materi pembelajaran di SMK yang ada 2 jurusan itu, jadi dari jam 7 sampai jam 15 itu adalah pembelajaran umum yang materinya adalah di SMK Nurul Balqi ada 2 jurusan, mekatronika dan teknik tenaga listrik. Kemudian dari jam 3 sampai jam habis isya, jam 8 ini adalah pembelajaran pesantren. Oleh karena itu sebenarnya anak-anak yang berada di SMK Nurul Balqi ini diberikan pembekalan, ya, pembekalan yang ada keseimbangan antara untuk kepentingan di dunia dan kepentingan di akhirat nanti, sebagaimana doa yang senantiasa kita baca di dalam setiap hari yang terkenal dengan doa sapu jagat itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di dalam hidup ini harus ada keseimbangan antara upaya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat itu. Kebahagiaan di dunia kita harus melaksanakan aturan, melaksanakan sunatullah, melakukan ikhtiar dalam rangka mencapai tujuan yang kita raih. Kemudian kebahagiaan di akhirat itu kita harus berupaya bagaimana supaya seluruh aktivitas, seluruh usaha, seluruh perbuatan yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat apakah aktivitas, perbuatan dan amalan yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah apa tidak.
aktivitas, usaha, dan kegiatan yang kita lakukan ini diperbolehkan oleh agama apa tidak. Ini adalah upaya untuk memperoleh kehidupan di akhirat yang bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, terkait dengan pemahaman kehidupan keberagamaan di SMK Nurul Baqi, ini adalah menyampaikan kehidupan beragama yang moderat, ya, yang mengajarkan cinta tanah air, ya, yang mengajarkan untuk tetap ya taat kepada atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Oleh karena itu mudah-mudahan seluruh siswa yang ada di SMK Nurul Baqi ini memperoleh bekal yang memadai dalam rangka memasuki kehidupan pasca pendidikan, agar memperoleh bekal baik profesionalisme, kejujuran, dan keberagamaan yang baik, sehingga harapannya setelah lulus ini memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan ini. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita sekarang berada dalam kehidupan era pandemi COVID-19. Ini setelah pemerintah menggulirkan kebijakan new normal itu, maka kita harus betul-betul mematuhi protokoler kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Kata kuncinya, kalau kita ingin hidup sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas di dalam mencapai tujuan hidupnya itu, kita harus benar-benar mematuhi protokoler kesehatan. Jadi kita harus sering mencuci tangan, ya, mencuci tangan. Ini filosofinya bahwa an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Apakah itu kebersihan pikiran kita, kebersihan lahiriah kita, kebersihan hati nurani kita, kebersihan amal perbuatan kita, kebersihan ucapan kita. Nah, harapannya kalau pikiran kita sudah bersih, maka insya Allah diharapkan akan melahirkan perilaku, ucapan, perbuatan yang bersih juga, ya, yang baik, gitu, ya, yang bisa menyenangkan orang lain, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, yang bisa memberikan solusi kepada orang lain. Gitu. Ini filosofinya kita tetap mencuci tangan, kemudian menutup mulut dan hidung itu artinya kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini, di dalam memanfaatkan lisan kita, karena lisan itu sangat menentukan kebahagiaan dan kemaslahatan kita di dalam kehidupan di sekolah, di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, di samping kita sering cuci tangan dan menutup mulut, kita harus tetap bisa menjaga jarak. Menjaga jarak di dalam kehidupan ini, khususnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, di lingkungan asrama, di lingkungan masjid, itu jaga jarak itu harus betul-betul kita perhatikan. Ini artinya di dalam kehidupan ini kita tidak boleh berlaku bebas, ya, berlaku bebas. Tetapi harus ada jarak, itu artinya ya aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang harus kita pedomani, aturan-aturan yang harus kita taati di dalam kehidupan. Lebih-lebih ketika kita di lingkungan SMK Nurul Baqi ini, aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya, protokolernya itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga harapannya kalau siswa sudah masuk di lingkungan SMK Nurul Baqi yang merupakan boarding school ini, betul-betul bisa segera beradaptasi dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada
di dalam SMK Nur Baqi ini, dengan harapan kalau semua aturan-aturan yang ada di dalam SMK Nur Baqi ini sudah dipatuhi dengan sebaik-baiknya, maka harapannya anak-anak bisa mencapai cita-cita yang diharapkan secara optimal. Oleh karena itu, pencegahan COVID-19 di SMK Nur Baqi ini harus betul-betul dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Di samping kita harus mematuhi aturan-aturannya, baik itu sering cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Ini anak-anak harus bisa menjaga daya imunitas tubuh kita. Kita harus selalu berpikiran yang positif, kita harus selalu berpikiran yang baik, karena semua yang terjadi ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ujian dari Allah itu pasti akan menguji kepada seluruh umat manusia, mana yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana yang betul-betul amal kebaikannya yang lebih baik. Jadi orang kalau ingin menjadi lebih baik itu harus melalui ujian-ujian dari Allah. Nah, termasuk manusia di dalam hidup ini harus menyadari bahwa COVID itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibarat COVID itu merupakan sarana pendidikan atau madrasah COVID-19 ini adalah ibarat sekolah, maka yang uji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesertanya itu adalah seluruh umat manusia di dunia ini, karena COVID itu kan sudah menyebar ke seluruh dunia, seluruh umat manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, ras, agama, antar golongan dan lain sebagainya, tua muda semuanya kena. Nah, berapa lama pembelajaran madrasah COVID ini akan dilaksanakan, akan ditempuh, ya tergantung manusianya. Ya. Kalau manusianya itu mematuhi aturan protokoler kesehatan dengan sebaik-baiknya, insya Allah proses pembelajaran COVID-19 ini akan segera berakhir. Tapi kalau seluruh manusia, seluruh peserta didik, seluruh umat manusia itu tidak mematuhi protokoler kesehatannya dengan sebaik-baiknya, maka ini akan menambah lamanya proses pendidikan kita. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita itu cepat atau lambat itu tergantung dari usaha manusia itu sendiri. Ya, kalau manusia itu ingin berusaha melaksanakan aturan dengan sebaik-baiknya, kalau itu anak sekolah ya belajar dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan cepat selesai. Tetapi ketika kita tidak mematuhi, maka keberhasilan kita akan menjadi terlambat dan akan menjadi lama penyelesaiannya. Lalu kurikulumnya, ya panduannya, ya kalau COVID-19 ini ya panduannya adalah, kalau dalam Islam ya Quran dan hadis itu sebagai panduannya. Oleh karena itu, mari di era COVID-19 ini kita jadikan sebagai pembelajaran untuk mengambil makna dari pembelajaran COVID-19 ini untuk kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh siswa SMK Nur Baqi itu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, diberikan keberhasilan di dalam belajar di SMK Nur Baqi ini, dan mudah-mudahan SMK Nur Baqi menjadi sekolah yang unggul, hebat,
dan maju. Akhirnya selamat anak-anak sekalian untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dari anak-anak dalam mengetahui gambaran dari SMK Nurul Bakti. Saya kira itu anak-anak sekalian sambutan yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.